Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, meskipun saat ini untuk prakerja gelombang 11 ini pengumuman masih dalam proses. Nah, dikarenakan pengumuman masih dalam proses, jadi tidak heran jika di dashboard prakerja kalian itu statusnya berubah-ubah ya. Pagi itu sedang diproses, kemudian siangnya gelombang tidak ditemukan, sore dievaluasi, kemudian malam diproses dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, jika teman-teman nanti lolos dalam kartu prakerja, kalian akan mendapatkan SMS, kemudian pada saat kalian login di dashboard prakerja kalian, itu akan mendapatkan ucapan selamat datang, kamu diterima di prakerja. Dan kalian akan mendapatkan saldo 1 juta rupiah untuk beli pelatihan ya. Jika kalian belum tahu tentang cara apa yang harus kalian lakukan, jika teman-teman itu sudah diterima di prakerja, silahkan simak video saya sebelumnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, yang namanya kompetisi, yang namanya pendaftaran itu pasti ada dua kemungkinan ya. Yang pertama lolos, yang kedua tidak lolos. Yang pertama diterima, yang kedua itu tidak diterima. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang tidak diterima, nah teman-teman itu harus menyadari mungkin teman-teman memang itu yang pertama, itu belum rezeki. Kemudian yang kedua itu ada penyebab-penyebab yang menyebabkan teman-teman itu tidak lolos ya. Nah, berikut ini kita akan memberikan sedikit pencerahan kepada kalian semua. Jika teman-teman itu tidak lolos atau tidak diterima dalam kartu prakerja, itu kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk diterima atau tidaknya di prakerja itu ada dua hal yang harus teman-teman catat ya. Yang pertama itu adalah teman-teman tidak bisa mendaftar ya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa untuk pendaftaran kartu prakerja khususnya gelombang 11 ini adalah agak sedikit berbeda dengan yang lain ya, yang dahulu-dahulu. Dikarenakan saat ini pemburunya tuh lebih banyak gitu ya teman-teman. Nah, untuk sistemnya itu sering error. Nah, yang pertama ini adalah penyebab teman-teman gagal mendaftar untuk yang pertama kali. Ini adalah yang pertama. Ini adalah kalian tidak memverifikasi email. Nah, jadi teman-teman pada saat kalian itu melakukan pendaftaran di prakerja, itu kalian akan dikirimi link verifikasi ke email yang kalian daftarkan tersebut. Nah, di sana kalau teman-teman tidak melakukan verifikasi email, yang mana kalau misalkan di kotak masuk nggak ada, kalian bisa lihat di spam, maka teman-teman akan gagal sampai situ. Kemudian yang kedua, itu adalah teman-teman tidak memverifikasi nomor induk kependudukan ya. Nah, di sana juga bisa menyebabkan. Kemudian yang berikutnya, kalian gagal upload foto KTP ya. Kemudian yang berikutnya, ini teman-teman gagal memasukkan verifikasi nomor HP, yang mana pada saat teman-teman memasukkan nomor HP itu kalian akan mendapatkan kode OTP ya, yang mana kalau misalkan kalian itu tidak masukkan atau mungkin salah masukkan telat, itu nanti teman-teman akan gagal pada saat mendaftar. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah lolos untuk mendaftarnya, maka teman-teman itu adalah klik gabung ya pada gelombang tersebut. Nah, selanjutnya pada saat teman-teman itu sedang dievaluasi itu akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, teman-teman lolos atau diterima. Yang kedua, teman-teman itu gagal atau tidak diterima. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman gagal itu kira-kira penyebabnya apa ya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Jika teman-teman itu mengalami kegagalan dalam mendaftar kartu prakerja berkali-kali ya, entah itu sekali, dua kali, tiga kali, bahkan dari gelombang 1 sampai gelombang terakhir itu teman-teman gagal. Nah, sebenarnya itu ada 4 penyebab utama teman-teman gagal dalam kartu prakerja. Pada saat teman-teman gabung itu ternyata kalian belum berhasil ya. Kemudian teman-teman juga tahu bahwa untuk persyaratan ikut prakerja itu ada 3 persyaratan utama ya. Yang pertama, usia itu harus sudah di atas 18 tahun. Kemudian yang kedua, itu harus warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, itu tidak sedang menempuh sekolah ataupun kuliah yang masuk dalam pendidikan formal, teman-teman. Meskipun teman-teman itu sudah tidak sekolah atau tidak kuliah lagi, akan tapi kalau misalkan pada KTP kalian itu statusnya masih pelajar atau mahasiswa, itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa teman-teman itu adalah tidak lolos ya pada gelombang ini. Kemudian prakerja itu diperuntukkan bagi teman-teman korban PHK atau yang sedang mencari kerja teman-teman. Meskipun teman-teman itu adalah masuk dalam kriteria itu pada saat teman-teman memasukkan pernyataan pendaftar yang mana misalkan ya ditanyakan apakah Anda bekerja? Nah, teman-teman itu keliru klik sudah bekerja. Apakah teman-teman itu menganggur? Teman-teman klik tidak menganggur.
Kemudian pekerjaan kalian apa? Kalian klik bekerja. Apakah kalian masih kuliah? Kalian klik kuliah. Itu adalah merupakan salah satu penyebab teman-teman juga tidak lolos ya. Yang pertama teman-teman, ini adalah dikarenakan apa? Biasanya adalah dikarenakan yang mendaftar per gelombang itu jumlahnya jauh lebih banyak dari kuota yang tersedia per gelombang teman-teman. Seperti halnya pada gelombang 8 misalkan. Kuotanya itu hanya 800.000 kuota. Akan tetapi yang mendaftar itu ada sekitar 5 juta lebih pendaftar. Makanya akan banyak sekali persaingan di sana. Dan teman-teman itu akan banyak yang tidak lolos ya di sana ya. Dari selisih antara pendaftar dan yang diterima itu adalah sangat banyak sekali. Nah, di sana nanti akan diseleksi menurut Perpres nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi karya melalui program Kartu Prakerja sebagai perubahan atas Perpres nomor 36 tahun 2020. Yang mana peraturan presiden itu teman-teman mengatur pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja. Di antaranya pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ASN atau TNI Polri, kepala desa, juga perangkat desa, serta direksi komisaris dan juga Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara atau BUMD teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, inilah dikarenakan di masa pandemi COVID-19 ini Kartu Prakerja itu menjadi program yang semi bantuan sosial atau bansos ya. Maka semua peserta yang sudah terdaftar itu sebagai penerima segala jenis bansos di Kementerian Sosial itu tidak akan lagi menjadi penerima Kartu Prakerja. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian gagal dalam Kartu Prakerja, coba kalian cek apakah kalian itu sudah menerima bantuan lain apakah tidak. Apakah kalian itu sudah menerima BLT, apakah teman-teman sudah menerima PKH, atau kalian sudah menerima BSU guru honorer, atau mungkin banpres UMKM dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di daerah saya teman-teman, itu adalah teman saya satu sekolah, beliau itu adalah guru honorer. Nah, beliau itu menerima BSU, bantuan subsidi upah guru honorer yang senilai 2,4 juta juga, yang mana bisa dicek di info GTK. Nah, dia menerima itu. Nah, kemudian dia mendaftar di prakerja itu dari gelombang 1 sampai gelombang 10 sampai gelombang 11 itu gagal terus. Nah, ternyata itulah dikarenakan itu. Karena gini teman-teman, yang namanya setiap orang itu mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK ya. Yang mana NIK itu bersifat unik. Antara satu orang dengan yang lain itu adalah berbeda. Dengan hanya memberikan NIK saja, maka seluruh data itu akan muncul teman-teman. Jadi kalau NIK sudah terdaftar penerima bantuan lain di prakerja itu akan sangat mustahil jika menerima juga ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, para pekerja yang sudah masuk sebagai penerima bantuan subsidi upah. Nah ini para pekerja ya. Ini tidak akan bisa menjadi penerima kartu prakerja. Setelah pendaftar kartu prakerja difilter menurut 3 hal yang tadi, baru kemudian dilakukan proses randomisasi teman-teman. Nah ini randomisasi ya. Kemudian yang keempat ini adalah di proses randomisasi ini juga ada kemungkinan besar pendaftar kartu prakerja akan gagal diterima dikarenakan jumlah pendaftar jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia. Untuk gelombang 11 ini pendaftar ada 5,5 juta. Kemudian yang diterima itu hanya kurang dari 400.000 saja. Jadi sangat lazim dan sangat masuk akal jika teman-teman banyak yang tidak diterima ya untuk prakerja gelombang 11 ini. Nah demikian sobat semuanya, jadi pada saat kalian itu tidak diterima, itu mungkin yang pertama belum rezeki, kemudian yang kedua mungkin teman-teman itu sudah menerima bantuan lain ya. Nah seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang sudah diterima di prakerja, segera manfaatkan kartu prakerja kalian untuk membeli pelatihan. Dikarenakan apa? Dikarenakan batas waktu pembelian pelatihan yang pertama dari 1 juta itu adalah hanya 30 hari saja ya. Jika teman-teman melampaui batas 30 hari nggak beli pelatihan, itu nanti status prakerja kalian akan dicabut dan dinonaktifkan. Dan nanti pada saat tahun 2021 dibuka untuk gelombang prakerja berikutnya, kalian sudah di blacklist, nggak akan bisa mendaftar di prakerja lagi ya. Nah demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.